Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Azhar Putra Finesian dengan NO NPM 264111044. Di presentasi ini kita akan membahas apa itu model matematika, manfaatnya dalam dunia bisnis, jenis-jenisnya, bagaimana cara menyusunnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Pengertian model matematika. Pertama, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Model matematika adalah cara mengubah suatu masalah nyata menjadi bentuk matematika, seperti persamaan atau rumus. Tujuannya agar masalah tersebut lebih mudah dipahami, dihitung, dan dicari solusinya. Dalam dunia bisnis, model matematika digunakan untuk menghitung biaya produksi, menentukan keuntungan, memperkirakan jumlah penjualan, hingga membantu perusahaan mengambil keputusan. Di dalam model matematika terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah variabel, yaitu nilai yang bisa berubah, misalnya jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua adalah parameter, yaitu nilai yang tetap atau menjadi batas dalam model, misalnya biaya tetap. Yang ketiga adalah fungsi atau persamaan, yaitu hubungan antara variabel-variabel tersebut sehingga bisa dilakukan perhitungan. Selanjutnya adalah manfaat model matematika dalam bisnis. Manfaat yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya perhitungan yang jelas, keputusan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Kedua, membantu dalam prediksi dan perencanaan, misalnya memperkirakan laba atau permintaan barang di masa depan. Ketiga, meningkatkan efisiensi sumber daya, sehingga modal, tenaga kerja, dan bahan baku dapat digunakan secara optimal. Dan yang terakhir, model matematika membantu dalam evaluasi risiko, yaitu melihat dampak jika terjadi perubahan harga, biaya, atau permintaan sebelum keputusan diambil. Kemudian jenis-jenis model matematika. Model matematika memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah model linear. Pada model ini hubungan antar variabel berbentuk garis lurus. Contohnya adalah biaya total yang dihitung dari biaya tetap ditambah biaya per unit dikalikan jumlah produksi. Yang kedua adalah model nonlinear. Hubungan antar variabel tidak berbentuk garis lurus. Misalnya pada permintaan suatu barang, ketika harga naik sedikit, jumlah pembeli bisa turun sangat banyak. Yang ketiga adalah model deterministik. Semua nilai dalam model sudah diketahui dengan pasti sehingga hasil perhitungannya pasti. Contohnya adalah perhitungan break-even point atau BEP. Yang terakhir adalah model probabilistik, yaitu model yang mengandung unsur peluang atau ketidakpastian. Contohnya adalah memprediksi jumlah permintaan konsumen di masa depan karena hasilnya tidak bisa dipastikan 100%. Lalu tahapan penyusunan model matematika. Dalam membuat model matematika terdapat 4 tahapan. Pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan masalah bisnis apa yang ingin diselesaikan. Kedua, menentukan variabel dan parameter yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketiga, menyusun persamaan matematika berdasarkan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir adalah menguji serta menginterpretasikan hasilnya. Pada tahap ini kita melihat apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi nyata dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh penerapan BEP. Salah satu contoh penerapan model matematika adalah break-even point atau BEP. Kondisi ketika perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Sebagai contoh, biaya tetap perusahaan adalah Rp10.000.000, harga jual setiap produk Rp50.000, sedangkan biaya variabelnya Rp30.000. Selisih harga jual dan biaya variabel adalah Rp20.000. Kemudian Rp10 juta dibagi Rp20.000 sehingga diperoleh hasil 500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 500 unit produk agar modalnya kembali. Jika penjualan lebih dari 500 unit maka perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Fungsi permintaan dan penawaran. Contoh berikutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan ditulis dengan rumus QDABP. Artinya, ketika harga naik, jumlah barang yang diminta biasanya akan turun. Contohnya, saat harga makanan meningkat, sebagian konsumen akan mengurangi pembelian. Sedangkan fungsi penawaran ditulis huruf surat CDP. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, produsen biasanya akan menawarkan lebih banyak barang karena keuntungan yang diperoleh juga lebih besar. Kondisi pasar dikatakan seimbang ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran.
Pada titik inilah harga dan jumlah barang yang diperdagangkan menjadi harga keseimbangan pasar. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, model matematika membantu mengubah masalah bisnis menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Model matematika memiliki beberapa jenis, yaitu linear, non-linear, deterministik, dan probabilistik, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Penerapan model matematika sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Contoh seperti BEP dan fungsi permintaan penawaran menunjukkan bahwa matematika memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menjalankan strategi bisnis yang lebih tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai model matematika dalam bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua.